Aku ingin berbagi cerita tentang bagaimana aku terperangkap dalam hubungan toksik. Sebuah kisah yang penuh dengan kesedihan dan kebingungan. Pada awalnya, ketika kami pertama kali bertemu, semua terasa begitu indah. Dia adalah seseorang yang pintar, tampan, dan begitu memikat. Kami memiliki banyak kesamaan, minat yang sama, dan candaan yang membuat aku merasa seperti kami adalah pasangan yang sempurna. Namun, sedikit demi sedikit, kebahagiaan itu mulai memudar. Dia sering menjadi sangat posesif dan cemburu. Dia ingin tahu setiap hal yang sedang aku lakukan dan dengan siapa aku berbicara. Dia bahkan melarang aku untuk bertemu dengan teman-teman dan membuat aku merasa terisolasi. Awalnya, aku merasa itu adalah tanda cinta yang mendalam dari dia. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa ini adalah tanda hubungan yang tidak sehat. Pertengkaran kami semakin sering terjadi, dan kata-kata yang dia bicarakan menusuk hati dan cukup menyakitkan. Dia selalu menyalahkan aku atas segala sesuatu yang salah dalam hubungan kami. Puncaknya adalah ketika dia sudah bermain tangan dan memaki-maki, meskipun aku tahu hubungan ini merusak diri sendiri. Namun, akhirnya aku mencapai titik terendah dalam hidup. Aku merasa terlalu lelah untuk terus hidup dalam kecemasan dan ketidakbahagiaan. Aku pun bingung harus bagaimana keluar dari situasi ini. Toxic relationship adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan hubungan yang dibangun atas dasar kebutuhan seseorang untuk mengendalikan orang lain, dan biasanya hal ini akan menimbulkan konflik dalam hubungan tersebut. Toxic relationship biasanya membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, disalahpahami, diremehkan, tidak dihargai, bahkan merasa diserang baik secara mental maupun secara fisik. Dalam mengatasi toxic relationship atau untuk keluar dari toxic relationship ini, kita harus mengetahui atau memahami kembali nilai atau makna dari hubungan yang sedang dijalani. Apakah sudah sesuai dengan nilai yang kita inginkan, sudah sesuai dengan tujuan yang kita capai, atau malah membuat kita menjauh dari hal-hal tersebut. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bahwa diri kita ini berharga, sehingga kita perlu meningkatkan keberhargaan diri kita dan perlu memahami bahwa diri kita itu pantas untuk disayangi dan untuk dicintai. Selain itu, kita juga bisa melakukan self-care atau untuk menyayangi atau menjaga diri kita sendiri. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita menyenangkan, lalu juga bisa mencari prioritas apa saja yang bisa membuat kita lebih balance atau seimbang di kehidupan kita. Kita juga bisa melakukan reconnect atau membangun kembali hubungan-hubungan baru dengan teman-teman, dengan keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya yang lebih sehat. Dan jika sudah sampai tahap di mana kita tidak bisa mengatur itu semua sendiri, kita juga bisa melakukan konseling atau terapi kepada profesional atau tenaga yang lebih memahami mengenai relationship atau mental health seperti itu.